Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbana dari UPT SD Negeri Jati 1, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang kegiatan coaching akademik. Kegiatan coaching akademik meliputi 3 tahapan, yakni yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Baik, pada saat ini di samping saya ada teman sejawat saya yang cantik. Ini adalah Bu Fevi. Boleh Bu Fevi perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Fevi Layat Bedia. Saya mengajar di kelas 1 di UPT SDN Negeri Jati 1. Terima kasih Bu Fevi. Bu Fevi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Is. Salam jenengan? Alhamdulillah, sehat juga. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa juga Bu. Bu Fevi, sekarang jam 12 lebih ya, anak-anak baru saja pulang dan kita tetap bersemangat nih ya sampai di jam 12 usai. Oh ya, besok kita mengagendakan untuk kegiatan supervisi ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, alangkah baiknya kita bincang-bincang dulu nih ya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk berbagi, untuk sharing, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita. Kalau boleh tahu nih, besok kegiatan di observasi atau supervisi itu materi apa yang akan diajarkan dan tujuan pembelajarannya apa Bu Fevi? Untuk materinya adalah tentang bangun datar. Dengan tujuan di situ siswa mampu menyusun bentuk dari berbagai bangun datar. Ya. Tentang bangun datar ya. Sekarang pasti sudah persiapan nih ya. Untuk kegiatan observasi besok, langkah-langkah apa yang Bu Fevi lakukan untuk proses pembelajarannya? Sesuai dengan RPP yang saya buat, Liz, ya. Pertama, saya akan melakukan kegiatan pendahuluan. Di mana kegiatan pendahuluan itu nanti seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti mengucapkan salam, melihat kondisi kelas, mengecek kehadiran siswa, kemudian menyempatkan PSE dan absensi. Kemudian lanjut di kegiatan inti, itu nanti ada kegiatan eksplorasi, di mana saya menjelaskan materi pembelajaran tentang bangun datar, kemudian memberikan contoh cara membuat suatu bangun dan bertanya jawab untuk menentukan suatu konsep. Kemudian ada kegiatan elaborasi, di mana saya memberikan fasilitas kepada siswa melalui pemberian tugas, dan kegiatan konfirmasi, yaitu mengoreksi dan meminta siswa menunjukkan bangun yang telah berhasil dibuatnya. Dan di akhir, di situ ada penutup, di mana nanti saya akan memberikan evaluasi kembali tentang pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kelihatannya menarik sekali ini. Semoga besok proses pembelajarannya berjalan lancar ya, anak-anak bersemangat. Bu Fevi, kira-kira kendala apa yang mungkin muncul ketika proses pembelajaran nanti? Kendala yang biasanya muncul karena saya mengajar kelas 1 itu relatif sering adalah anak sering masih ada yang mondar-mandir, kemudian asik ngobrol sendiri bersama teman sebangkunya, kemudian ada juga yang kelihatannya perhatikan, tapi ketika ditanya dia belum respons. Ada juga yang mungkin suka berteriak-teriak ya di dalam kelas ya, dengan temannya berteriak-teriak dan yang ditunjuk gurunya ternyata diam aja gitu. Ya betul sekali Bu. Ya nggak apa-apa, namanya juga kelas bawah ya, jadi memang harus gurunya yang super sabar. Tapi Bu Fevi luar biasa. Baik, jadi kendala-kendala yang kemungkinan muncul seperti itu tadi ya, Bu Fevi sudah menuturkan tentang materi pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, proses pembelajarannya bagaimana, kemudian antisipasi tentang kendala yang mungkin muncul. Sekarang kira-kira strategi apa ini yang sudah disiapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul nantinya? Rencananya saat supervisi nanti, anak-anak akan saya bagi menjadi sebuah kelompok secara heterogen, mana di situ nanti ada anak yang dengan kemampuannya masih di bawah, ada yang kemampuannya sudah tinggi, masih sedang juga ya? Ya, ada yang sedang juga. Bagi siswa yang dengan kemampuannya masih di bawah, di situ nanti saya akan memberikan pendampingan lebih. Nah, bagi anak yang dengan kemampuan tinggi atau kemampuannya sudah bagus, agar dia tidak rame,
untuk menjadi tetap sebaya di kelompoknya. Jadi ada penilaian kelompok juga. Gitu. Semoga dia senang ya, merasa dihargai begitu untuk menjadi teman, menjadi tutor sebaya gitu. Baik Bu Fani, bagus sekali perencanaannya dari mulai awal hingga penutup. Satu lagi ya pertanyaan dari saya. Setelah kegiatan supervisi ini, tanggung jawab apa yang akan dilakukan Bu Fani nantinya? Setelah kegiatan supervisi ini nanti, saya akan berupaya untuk menjadi guru yang lebih baik, lebih kreatif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum kita saat ini, Bu. Jadi kita harus berpusat kepada peserta didik. Ya, student center ya. Jadi betul. Ya. Nah di situ nanti saya akan terus belajar dan belajar mencari strategi pembelajaran yang sesuai agar siswa di dalam kelas itu tertarik dan mau belajar dan tentunya semangat belajar. Mengundang ketertarikan siswa untuk belajar gitu ya. Ya, bagus sekali, luar biasa Bu Fevi. Semoga besok lancar ketika kita bertemu di tahap observasi, Bu Fevi lebih mantap lagi, anak-anak lebih bersemangat lagi, begitu ya. Memang Bu Fevi kalau kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu pasti butuh suatu keyakinan ya, dan dorongan atau dukungan. Dan saya sebagai teman sejawat akan selalu mendukung Bu Fevi untuk kita maju bersama-sama ya. Kita selalu sharing, berbagi pengetahuan supaya kedepannya bermanfaat untuk kita khususnya dan lembaga serta peserta didik kita pada umumnya, begitu ya. Baik Bu Fevi, terima kasih atas waktunya. Percakapan kita di pra observasi saya rasa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi besok di sesi observasi. Sekali lagi terima kasih. Oke, begitulah video saya di pra observasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fevi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mengobrol lagi setelah kita mengobrol di hari Sabtu ya. Iya. Di sesi pra observasi, kemudian kemarin kita lakukan observasi di kelas pada mata pelajaran matematika di kelas 1 dengan materi pokok ya, pengenalan bangun data. Menyusun Menyusun bentuk dari berbagai bangun data. menyusun bentuk dari berbagai bangun data. Bagaimana perasaan Bu Fevi setelah menyajikan materi tersebut? Perasaan saya senang karena siswa-siswi saya itu tertarik ketika saya menggunakan media baru. Tuh. Tetapi tetap ada 1-2 anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan aktor yang tetap sama. Itu aja. Anak-anak yang seperti itu mungkin harus yang mendapat perhatian lebih intensif dari gurunya. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya? Kalau sesuai dengan rencana itu sudah, cuma missnya itu alokasi waktu sedikit molor. Itu terjadi karena setelah anak-anak berdiskusi menyusun tangram yang sudah saya bagikan itu, mereka menempelkan ke papan tempel. Itu ada kelompok yang sudah tampil maupun yang belum tampil, itu malah gaduh, besar-besaran lah dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mengurangi konsentrasi dari kelompok yang tampil memasangkan di papan tempelnya itu. Iya, kalau berarti harus lebih bagus lagi dalam manajemen waktu ya. Tapi biasanya kendala umum ya kita sebagai guru untuk belajar memanajemen waktu yang bagus. Seringkali alokasi waktu yang ditetapkan dalam rencana pembelajaran pasti kadang tidak sesuai dengan prakteknya. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai. Terlihat dari LKPD yang saya berikan, itu anak-anak sudah bisa menyebutkan bentuk bangun data sesuai dengan warna yang ada di dalam tangkap itu, dan mereka juga bisa menyusun bentuk jadi berbagai bangun data itu sendiri. Jadi dari hasil
Gitu, assessmentnya ya, dari hasil penilaiannya, hasilnya diketahui cukup memuaskan. Meskipun ada satu dua yang belum sesuai harapan, kan tetap ada. Yang kita pendampingan tadi itu masih perlu tahap perkembangan dan butuh pendampingan lebih. Kendala apa yang ditemui selama proses pembelajaran kemarin, mungkin yang dirasa sulit bagi Bu Fevi atau yang dirasa sulit bagi murid? Kalau yang dirasa di murid itu mungkin kendala dia tidak membawa peralatan yang harus dibawa, karena dia tidak bisa menangkap, dia tidak membawa gunting dan lem, padahal satu hari sebelum itu sudah saya situ sebenarnya saya juga sudah menyediakan Bu, di kelas itu saya sudah menyediakan lem sama gunting, tapi karena ada dua anak yang tidak membawa peralatan tersebut, istilahnya yang satu itu kalah cepat, akhirnya tidak kebagian. Nah itu sama teman di samping teman sekolahnya itu sudah ditawari pakai punya aku aja, nggak apa-apa. Tapi dia tetap nggak mau. Sudah keburu Akhirnya mogok, nggak mau mengerjakan. Di akhir ketika pulang saya tanya, kenapa kok nggak mengerjakan? Nggak bawa gunting, nggak bawa lem. Loh, kan dipinjam nih sama teman sampingmu. Oh, akhirnya dengan berat hati agar dia tetap mau mengerjakan, sudah nanti dikerjakan di rumah ya, tapi bisa harus dibawa. Ya, bisa. Nah di sini berarti peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya belajar sangat penting ya. Jadi tapi dari panjenengan sudah selalu berkoordinasi dengan paguyuban ya Bu ya. Besok pelajarannya apa, harus membawa apa, begitu selalu gitu. Tapi ya namanya dia tidak semua orang tua mungkin tidak tersampaikan informasinya. Kalau yang itu terjadi pada yang tidak membawa itu, saya satunya dari orang tua yang tidak punya HP. Oh begitu. Nyampe. Kontrolnya itu kurang. Jadi di sini Dari harus latar belakang ekonomi juga kurang. tetap gurunya harus menyediakan. Baik, rencana strategi apa yang bisa diterapkan ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Untuk mengatasi kendala itu, yang pertama jika saya menyuruh anak-anak untuk membawa peralatan tambahan, di situ saya juga harus menyiapkan alat itu sendiri. Sebenarnya sudah menyiapkan, cuma satu, jadi kurang. Jadi peralatan yang saya sediakan itu untuk alternatif jaga-jaga, jangan-jangan ada yang tidak bawa, itu saya harus menambah lagi. Stok ini harus ditambah dalam kelas. Yang kedua, saya harus bisa mengondisikan kelas dengan cara ice breaking. Ketika 10 menit dia sudah terlihat bosan, itu saya selingi dengan tepuk-tepuk, apa menyanyi, apa-apanya, untuk membangkitkan motivasi mereka untuk belajar. Supaya mood lagi untuk belajar. Apa tanggung jawab Fevi terhadap rencana itu tadi? Untuk tanggung jawab saya terhadap rencana tadi, yang pertama saya akan diseminasi pembelajaran diferensiasi, karena memang dari kelas 1 itu dari berbagai kemampuannya berbeda, jadi saya harus kalau anak seperti ini saya harus ini itu. Kemudian yang kedua, ikut aktif dalam KKB, karena disitu nanti saya bisa bertukar pendapat dari teman-teman lain dari SDJ lain, terutama kelas 1. Kemudian mengikuti yang ada di PMM itu PMM. Yang keempat, mengikuti seminar yang disediakan dari pemerintah juga banyak. Webinar juga banyak. Yang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan yang kelima itu kolaborasi dengan teman-teman sejauh yang ada di SD. Jadi nanti Seperti kita sendiri. seperti itu. Jadi saya kan nanti bisa bertukar pikiran, kalau ada masalah seperti ini harus saling berbagi.
Baik Bu Fevi, mungkin ada catatan penting yang ingin disampaikan setelah kita melaksanakan serangkaian kegiatan dari pra-observasi, observasi sampai hari ini pasca observasi. Catatan penting bagi saya yang pertama, setelah melaksanakan supervisi akademik ini, saya merasa saya harus masih banyak belajar, terutama bagaimana mengelola kelas, strategi apa yang harus saya gunakan agar anak-anak itu tertarik untuk belajar. Itu ya. Ada lagi? Terima kasih Bu Fevi, saya rasa cukup obrolan kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kedepannya lebih mantap lagi, lebih sukses lagi, sukses kita untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Jadi refleksi dari saya dulu ya. Jadi sedikit dari yang saya sudah lakukan. Kemarin saya sudah membaca untuk mengantisipasi, jadi kegiatan apa aja yang diimplementasikan dia sesuai dengan RPP. Terus lagi yang observasi, dan di sini dari pasca juga sudah disampaikan kembali hal-hal yang menjadi kendala, hal-hal yang menjadi kendala pada saat pembelajaran kemarin seperti ini. Dan di sini proses coachingnya juga sudah sangat bagus yang dilakukan di sini. Istilahnya mesti melalui pertanyaan, tapi lebih banyak juga dia menjabarkan dari apa yang dilakukan oleh istilahnya dan apa yang sudah dilakukan kemarin. Dan di sini sudah Bu Fevi juga sudah menutup dengan sebuah kesimpulan dari hasil supervisi akademik bahwa hal-hal yang perlu ditekankan lagi, yang perlu ditekankan lagi untuk lanjut ke depan. Jadi saya